Selamat sore sobat peternak. Ini kalau diperhatiin dari kemarin ada satu slot kandang yang saya nggak isi. 5 lainnya diisi ayam. Yang ini yang bekas kemarin sisa ayam KUB saya. Kemudian saya mau uji coba pasang DOC di luar ya langsung. Kebetulan saya ada juga triplek sisa, jadi kita bikin kayak sekat. DOC-nya di dalam sana, ditutup juga atasnya kayak gitu. Nanti alasnya kita mau pakai karung di bawah sana. Harusnya cukup hangat ya dan terlindung dari angin. Kalau hujan udah jelas karena ini ada atapnya. Kemudian di video ini kita mau ngobrolin tentang lampu. Jadi permasalahannya itu saya biasa pakai lampu pijar biasa. Dan ini pakai fittingnya yang plastik ya, harusnya pakai yang keramik tapi habis. Nggak apa-apa sih karena di luar ya. Harusnya cukup aman. Mungkin video ini bakalan jadi beberapa bagian, lebih dari satu, karena saya juga ini masih uji coba. Jadi kita pakai video-video ini untuk diskusi tentang perlampuan ya. Masalahnya itu saya dulu biasanya pakai pijar biasa. Mereknya saya udah pakai beberapa merek. Kayaknya yang Chiyoda ini yang paling mending. Tapi tetap penyakitnya itu kan sering banget putus. Opsi lain yang saya tahu itu kita pakai lampu keramik sama lampu inframerah sama pakai blower pemanas ya. Cuma yang 3 opsi itu, keramik dan blower itu setahu saya wattnya gede banget. Jadi bakalan boros listrik. Sedangkan untuk yang inframerah itu setelah saya riset ternyata dalamnya itu pakai ini ya, filamen ya, kayak gini sama. Cuma beda dari rumahnya doang warnanya merah. Jadi keawetannya harusnya mirip ya sama ini. Saya juga pernah pakai merek ini. Kalau sobat peternak pasti pernah lihat ya yang Hinomaru ini. Ini tersedia di 25 watt yang saya tahu paling kecil. Sedangkan ini saya pakai 15 watt. Karena outdoor dan tempatnya cukup luas ya ini. Dimensinya ini 1,5 meter kali 60 ya, 1,60 ke 60. Ini 60, tinggi ini 60 dan panjangnya ini 1,60 meter. Jadi biasa saya pakai 10 watt. Sekarang saya coba 15 watt. Sedangkan yang ini tuh cuma ada 25 watt. Jadi karena kandangnya masih kosong, untuk beberapa minggu ke depan sampai saya ngambil DOC baru. Jadi pikir saya kita coba buat uji coba lah. Coba kita aduin antara Chiyoda dan Hinomaru ini. Jadi kalau sobat peternak ada rekomendasi merek lain, kita bisa uji coba ketahanan sih. Karena saya mau pakai 2 lampu, tapi nyalanya satu-satu giliran. Semoga itu juga bisa memperpanjang umur lampu ya, dibanding dinyalain terus ini sepanjang hari atau sepanjang malam. Kemungkinan bakalan lebih mending lah. Terus di atas saya pakai timer. Jadi timer otomatis dua-duanya saya set. Sekarang saya set 3 jam nyala, 2 jam mati ya. Tapi barengan nyalanya. Kalau udah diisi DOC saya bakalan gilir 3 jam nyala, 3 jam mati. Jadi
Semoga nggak terlalu panas ya lampunya, karena setahu saya ini tuh putus karena ini komponen yang di tengah ini kepanasan ya, jadi tipis-tipis terus putus. Yang kedua penyebabnya adalah kotoran ya, kita nggak bisa bilang apa-apa karena ini untuk kandang ayam, pasti berdebu. Sama yang terakhir itu kesenggol-senggol. Juga tekanan listrik yang nggak stabil ya. Harusnya sih stabil, di rumah saya di tempat ini listriknya emang tersendiri dan cuma nyala lampu doang. Nggak ada alat lain yang nyala. Oke, langsung aja kita. Oh ya, untuk harga kita harus compare juga harganya. Yang ini saya dapat di harga 8.000. Yang ini saya dapat di harga 20.000. Sangat mungkin bervariasi ya dari toko ke toko. Disclaimer, kita nggak dibayar atau apapun, ini untuk murni eksperimen untuk pengetahuan kita semua doang. Oke, udah nyala, udah kencang. Harusnya sih cukup ya satu lampu untuk menghangatkan satu kandang. Yang kedua, Hinomaru ini tuh ada tulisan spot. Jadi sebetulnya si cahayanya itu sudutnya lebih kecil dibanding lampu pijar biasa. Kalau lampu pijar biasa gini kan dia cahayanya kemana-mana banget, 360 derajat lah. Sementara yang ini tuh bagian yang logam ini dijadiin reflektor ya. Jadi cuma gini ke spot doang panasnya. Panasnya kurang menyebar. Makanya dia pakainya 25 watt yang paling kecil ya. Tapi kita coba aja lah. Saya sih kesimpulan awalnya, nah kayak gini. Jadi panasnya cuma di sini, kalau di pinggir gitu nggak panas, nggak ada sinar. Tapi di sini panas. Kesimpulan awal saya sih untuk harga yang 2 kali lipat lebih ya. Hinomaru itu menurut pengalaman saya sih lebih baik ambil yang murah aja. Tapi kita bisa lebih sering ganti dibanding yang mahalan. Tetap aja kita tetap ngeganti-ganti terus karena lampunya putus juga. Tapi kita lihat itu gunanya eksperimen ini. Kita lihat kalau ternyata ini 3 kalinya lebih awet dibanding ini, berarti lebih ekonomis yang ini ya. Sekali lagi kalau ada yang mau coba bandingin umur lampu dari merek tertentu, komen aja, kita tes selagi kandang ini kosong ya. Oke, sampai ketemu di video tentang lampu yang berikutnya. Terima kasih dan salam sukses sobat ternak.